Seorang ibu yang selama bertahun-tahun dikenal ceria, religius, dan sayang banget sama keluarganya, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang percaya bahwa dua anaknya sudah bukan manusia lagi. Ia yakin mereka telah dikuasai roh gelap, dan satu-satunya cara menyelamatkan dunia adalah dengan menyingkirkan mereka. Semua keyakinan itu muncul setelah ia jatuh cinta pada seorang pria yang mengaku bisa berbicara dengan malaikat dan memimpin pasukan spiritual untuk menghadapi akhir zaman. Inilah kisah dari Doomsday Mother, Lori Fellow, dan Chad Daybell. Kasus di mana ajaran sesat, obsesi, dan keyakinan yang melenceng berubah menjadi tragedi yang mengerikan. So, gimana kisah selengkapnya? Yuk langsung aja kita mulai kisahnya. Lori Fellow dulu dikenal sebagai sosok yang ramah, cantik, dan aktif dalam kegiatan gereja Mormon. Nah, apa sih gereja Mormon? Buat kalian yang belum pernah dengar nih, aku kasih penjelasan singkatnya ya. Gereja Mormon sendiri adalah gereja Kristen yang cukup besar di Amerika. Nama resminya adalah The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mereka percaya pada Alkitab, tapi juga punya kitab tambahan yang disebut Kitab Mormon. Tapi penting untuk dicatat nih, ajaran resmi gereja ini tidak pernah mengajarkan hal-hal ekstrim seperti zombie, roh gelap, atau ritual pemurnian seperti yang dipercayai oleh Lori dan Chad. Apa yang mereka lakukan ini murni interpretasi pribadi yang menyimpang. Dan itulah yang akhirnya membawa mereka ke arah yang sangat berbahaya. Oke, back to the story. Nah, dari luar, keluarganya ini sangat terlihat harmonis. Ia punya beberapa anak, hubungan pernikahan yang cukup stabil, dan kehidupan yang dianggap normal oleh tetangganya. Gak ada yang mencurigakan, hingga perlahan obsesi Lori pada konsep akhir zaman mulai mengambil alih hidupnya. Ia mulai membaca buku-buku tentang malaikat, reinkarnasi, roh, serta keyakinan bahwa dunia ini akan segera memasuki masa kehancuran. Dan di titik inilah takdirnya bertemu dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Namanya adalah Chad Daybell, seorang penulis novel bertema akhir zaman yang perlahan-lahan membangun sebuah komunitas kecil yang menjadi pengikut dari Chad sendiri. Mereka ada sekumpulan orang-orang yang percaya bahwa ia memiliki kemampuan membaca dunia spiritual. Saat Lori bertemu Chad untuk pertama kalinya, hubungan mereka berkembang sangat cepat, bahkan terlalu cepat. Dan sejak itulah arah hidup mereka mulai bergerak menuju sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, FYI nih, pertemuan awal ini bukan sekedar obrolan biasa. Pada saat itu, baik Lori ataupun Chad sebenarnya sudah menikah dan memiliki pasangan masing-masing. Namun keduanya mulai menjalin kedekatan diam-diam, punya keterikatan emosional dan romantisme yang mereka sembunyikan dari keluarga. Perselingkuhan inilah yang menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Lori. Dari sini kepercayaan-kepercayaan baru muncul dan perlahan pemikiran mereka mulai bergerak ke arah yang semakin tidak masuk akal. Chad mulai memperkenalkan Lori pada ajaran spiritualnya yang berbeda dari ajaran resmi gereja. Nah, menurut Chad nih, atau pandangan dari pemikiran Chad nih, setiap manusia punya skala cahaya. Ada orang dengan jiwa-jiwa terang dan ada orang dengan jiwa-jiwa yang gelap. Nah, jiwa gelap dianggap bukan lagi manusia seutuhnya. Dan yang paling berbahaya dari pemikiran Chad ini, dia mengklaim bahwa mereka berdua adalah pemimpin pasukan suci yang dipilih untuk menghadapi kiamat. Lori pun dengan polosnya mempercayai semuanya. Ia mulai menjauh dari keluarganya, termasuk kedua anaknya, yaitu Tylee, seorang remaja berumur 16 tahun, dan JJ, anak laki-laki berusia 7 tahun. Yang maaf ya, agak berkebutuhan khusus. Nah, obsesi Lori pun semakin menjadi ketika Chad mengatakan ada roh jahat yang masuk ke tubuh anak-anakmu. Dan sejak saat itu, arah hidup mereka mulai bergerak ke jalur yang tidak seharusnya. Setelah hubungan Lori dan Chad semakin dekat, serangkaian kejadian janggal terjadi di sekitar mereka. Yang pertama, suami Lori yaitu Charles Fellow meninggal secara misterius pada 2019. Pada tahun 2019, Charles ini tewas ditembak oleh adik laki-laki Lori, yaitu Alex Cox. Alex mengaku bahwa ia melakukannya karena membela diri. Katanya Charles yang menyerang terlebih dahulu. Yang membuat semuanya mencurigakan adalah beberapa minggu sebelum kematian itu, Lori sempat mengatakan kepada orang-orang bahwa Charles sudah kerasukan roh jahat dan tidak lagi menjadi suaminya yang sebenarnya. Pernyataan ini membuat keluarga besar Charles semakin curiga. Tapi pada saat itu, polisi tidak menemukan cukup bukti untuk menahan Lori ataupun Alex. Kasusnya ini pun dianggap sebagai pembelaan diri dan ditutup sementara. Namun belakangan setelah semua fakta terungkap, kematian Charles terlihat jauh dari sekedar pertengkaran keluarga biasa. Nah, yang kedua adalah istri dari Chad ini, yaitu Tammy Daybell.
Dia juga meninggal tiba-tiba dalam tidurnya. Kematian dari Tammy ini awalnya dianggap sebagai kematian yang wajar. Tapi penyelidikan ulang kemudian menemukan banyak kejanggalan yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Sangat mencurigakan kan? Ada 2 kematian dalam lingkaran dekat mereka dalam waktu yang sangat berdekatan pula. Tapi semua kejadian ini baru permulaan. Beberapa bulan setelah kematian 2 orang dewasa itu, teman dan keluarga mulai menyadari sesuatu. Tylee dan JJ, anak dari Lori, sudah lama tidak terlihat. Saat polisi menanyakan keberadaan mereka, Lori memberikan jawaban yang berbeda-beda. Katanya anak-anak sedang bersama saudara. Ketika ditanya lagi, jawabannya berubah lagi. Ditanya sekali lagi, jawabannya berubah lagi. Benar-benar nggak ada jawaban yang masuk akal. Tidak ada bukti juga bahwa anak-anak masih hidup. Dan yang lebih mengerikan, Lori dan Chad malah pergi menikah diam-diam di Hawaii. Mereka berlibur, berfoto-foto, sementara 2 anak itu tidak diketahui di mana. Kasus ini akhirnya meledak menjadi nasional. Polisi mulai mengumpulkan bukti, saksi, dan percakapan antara Lori dan Chad yang mengarah pada satu hal. Mereka benar-benar percaya anak-anak itu telah digantikan oleh roh gelap. Dan menurut ajaran Chad, roh gelap hanya bisa diusir ketika tubuh fisiknya dihancurkan. Pada Juni 2020, polisi menggerebek rumah Chad Daybell di Idaho. Mereka menggali halaman belakang dan di sanalah mereka menemukan 2 kuburan yang ukurannya sangat dangkal. Di titik pertama, mereka menemukan jasad seorang anak laki-laki dengan wajah yang dibungkam kantong plastik. Dan tak jauh dari sana, penemuan yang jauh lebih mengerikan, yaitu bagian-bagian tubuh remaja perempuan yang sudah dirusak hingga sulit dikenal. Dan dari tes DNA memastikan semuanya itu adalah Tylee dan JJ. Kabar ini menghancurkan banyak orang, terutama karena anak-anak ini seharusnya dalam perlindungan ibu kandung mereka sendiri. Chad pun akhirnya ditangkap di tempat dan Lori menyusul tak lama kemudian. Di pengadilan, jaksa memaparkan bukti yang jelas. Pesan antara Chad dan Lori yang menggambarkan anak-anak sebagai zombies, rencana mereka untuk memurnikan dunia, dan dugaan bahwa mereka berdua percaya akan menjadi raja dan ratu di dunia baru setelah kiamat. Chad dan Lori tidak pernah menunjukkan penyesalan. Nah, pada akhirnya Lori dihukum seumur hidup tanpa kemungkinan bebas, dan Chad Daybell masih menjalani proses pengadilan. Tetapi bukti mengarah pada hukuman yang sama beratnya. Kasus mereka menjadi salah satu contoh paling ekstrim bagaimana ajaran sesat dan keyakinan yang melenceng dapat mengubah manusia menjadi monster. Hingga sekarang, kasus Lori Vallow dan Chad Daybell menjadi contoh nyata betapa tipisnya jarak antara keyakinan yang menyimpang dengan sebuah tragedi. Dan kadang, ancaman terbesar justru berasal dari orang yang paling dekat dengan kita, bahkan orang yang seharusnya menjadi pelindung kita. So, tetap hati-hati ya, karena gak semua cerita horor datangnya dari hantu, kadang justru dari manusia itu sendiri. Bye-bye, see you in the next video.